Perkenalkan, saya Erwin Ganda Saputra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas praktek pemrograman web mengenal pembuatan aplikasi pemesanan bahan ajar berbasis website. Pada aplikasi ini, saya menggunakan tiga teknologi utama, yaitu HTML untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan termuka, serta JavaScript khususnya DOM untuk membuat interaksi pada halaman menjadi dinamis. Aplikasi yang saya buat terdiri dari 4 halaman utama, yaitu halaman login, dashboard, tracking, pengiriman, dan halaman informasi stok bahan ajar. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari halaman login. Ini halaman login, scriptnya seperti ini, dan kita lihat hasilnya dengan cleaner. Nah, ini. Pada halaman login, terdapat input email dan password, serta tombol login. Di sini saya menerapkan validasi menggunakan JavaScript. Jika user memasukkan email dan password yang sesuai, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Namun jika salah, maka akan muncul notifikasi berupa custom alert yang saya buat menggunakan DOM, bukan alert bawaan browser. Selain itu, terdapat fitur lupa password yang ditampilkan menggunakan modal box. Modal ini dibuat menggunakan kombinasi CSS dan JavaScript sehingga muncul secara dinamis ketika diklik. Ini kita praktekkan. Nah, harusnya ini ada pop up ya. Itu. Tapi maaf, ini tidak ada reaksi apa-apa jika saya maksudkan user ID dan passwordnya salah. Nah, coba kita pilih salah satu database yang apa yang dikasih pada apa? Coba lihat dulu data. Oke, dan coba saya pakai data yang telah dikirim sama dosen. Kita lihat lagi datanya. Ini Agus. Ya. Passwordnya jika diklik login maka hasilnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Di sini ada Sita UT, dashboard informasi banajar, tracking, pengiriman, dan logout. Nah, di sini juga tampilannya masih tampilan putih. Di sini juga ada informasi ban ajar, tracking pengiriman, monitoring progress. Nah, sedangkan
Rekap ajar, history transaksi, profil pengguna itu masih kosong. Tuh. Kita coba, itu kan konten di bagian kanan. Sidebar ini berisi navigasi menu, mana sidebar ya? Masih navigasi menuju halaman lain seperti stok bahan ajar dan tracking pengiriman. Pada bagian utama dashboard, saya menampilkan grid atau sapaan berdasarkan waktu. Ada nggak? Nah, ini, selamat pagi. Kemudian, menentukan apakah itu pagi, siang, atau malam lalu menampilkan teks yang sesuai. Ini merupakan implementasi penggunaan objek date pada JavaScript. Nah, yang seperti ini. Oke. Berikutnya ada halaman tracking pengiriman. Nanti kita buka tracking pengiriman. Ini kan informasi bahan ajar ya. Kita buka dulu. Nah, ini data-datanya. Misalkan kode arsip. Terus tombol. Ini kan ada tombol tambah. Ini masih di informasi sok bahan ajar. Ada tambah misalkan eh kodenya ya. E007. Kita oke. Nama barangnya pemrograman web. Nah, ini oke. Terus jenis barang, misalkan buku. Kita oke. Stoknya, jumlah stok misalkan ada 100. Nah, ini sudah. Nah, alah. Coba kita coba lagi. Tracking dengan ECMA ini apakah ada data tidak ditemukan. Oh, berarti belum link, Mas. Oke, kesimpulan ini ternyata dari informasi bahan ajar ke tracking pengiriman itu ada kendala ya. Tracking pengiriman. Nah, nya seperti ini. Ini halaman login, dashboard, malam sama siang malam nih yang berdasarkan waktu. Terus tracking, sale, stok. Nah, yang stok ini yang belum muncul. Nah, itu kendalanya saya masih belum berhasil. Insya Allah nanti saya perbaiki. Tetapan wajar. Style CSS-nya seperti ini yang diambil dari data yang dikirim dari dosen. Dan dari data CS. Ini datanya. Oke, data yang lain.
Dan passwordnya ini. Oh, ini tetap harus pakai email ya. Coba kita lihat lagi, coba lagi. Mana? Login, berhasil masuk. Ini dashboard, informasi bahan ajar, stok ya, stok bahan ajar seperti ini. Terus tracking pengiriman. Nah, berarti yang dashboard, ini dashboardnya tracking stok login. Nah, baik, itulah hasil dari praktek saya. Hasil dari praktek saya secara keseluruhan aplikasi memenuhi kriteria yaitu HTML, ya, penggunaan CSS untuk tampilan serta pemanfaatan JavaScript DOM untuk interaksi seperti validasi form. Nah, mohon maaf sekiranya hasil yang ditampilkan tadi belumlah maksimal. Itu masih ada yang perlu diperbaiki. Transaksi story belum ada. Kedua doang. Nah, yang belum ada itu validasi form atau alert itu di saat error itu belum muncul dan masih perlu diperbaiki. Yang belum ada itu laporan histori transaksi bahan ajar itu belum ada. Tampilan greeting itu sudah. Sini dashboard menu HTML itu berupa input nomor order delivery order. Ketika tombol cari ditekan, nah di sini ada tombol cari, kayaknya belum ada. Nah, tombol cari juga belum ada. Perlu perbaikan. Nama mahasiswa, status pengiriman yang sesuai dengan soal itu belum semuanya muncul, belum semuanya berfungsi. Baru sampai seperti ini yang saya buat. Baik, demikian penjelasan saya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Dan insya Allah nanti saya perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.